Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan ini, perkenankan saya akan menyampaikan strategi delivery Agenda 3 Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 2. Tak kenal maka tak sayang, maka saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Suhriya. Saya Wijaiswara Ahli Madya pada BPSDM Provinsi Kalimantan Timur. Dasar hukum penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan tingkat 2. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen ASN. Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 dan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Selanjutnya, Keputusan Kepala LAN Nomor 1 Tahun 2023 tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan. Dan Keputusan Kepala LAN Nomor 2 Tahun 2023 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Agenda pembelajaran pada mata pelatihan inti terdiri dari mengelola diri, kepemimpinan strategis, manajemen strategis, aktualisasi kepemimpinan strategis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bahwa agenda 3 ini posisinya berada pada pembelajaran mandiri, yakni pada hari ke-8 dan hari ke-9. Kemudian pada tahap e-learning berupa sinkronus dan asinkronus pada hari ke-17, 18, dan hari ke-19. Pada hari ke-17, sebanyak 4 JP sinkronus dan 6 JP asinkronus. Begitu pula pada hari ke-18. Dan pada hari ke-19, sebanyak 3 JP sinkronus dan 5 JP asinkronus. Selain itu, pada hari ke-37 akan ada pembelajaran klasikal agenda 3 berupa pendalaman materi sebanyak 2 JP. Agenda 3 terdiri dari 4 materi, yakni manajemen strategis sektor publik, isu strategis, marketing sektor publik, dan triple P atau public-private partnership. Deskripsi manajemen strategis. Agenda ini membekali peserta dengan kemampuan menerapkan manajemen strategis melalui analisis atau diagnostic reading, perumusan, serta implementasi strategis dalam mengelola lingkungan strategis yang didukung dengan kemampuan pemasaran atau marketing sektor publik untuk menjamin efektivitas implementasi kebijakan. Tujuan atau hasil belajar. Setelah mengikuti pembelajaran ini,
Peserta diharapkan mampu merumuskan strategi organisasi sektor publik, menjelaskan pengetahuan tentang isu strategis untuk menumbuhkan kepekaan terhadap isu yang terkait dengan integritas, kewirausahaan, dan kebijakan nasional dalam rangka penyusunan keunggulan kompetitif pemerintah, memahami urgensi marketing di sektor publik, tantangan dan strategi marketing sektor publik, dan menjelaskan konsep serta mempraktekkan Triple P. Pembelajaran e-learning agenda 3 terdiri dari sinkronus sebanyak 11 JP dan asinkronus sebanyak 17 JP. Pada hari ke-17 sebanyak 4 JP akan dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, membuka pembelajaran dan perkenalan dengan peserta. Yang kedua, menjelaskan gambaran agenda, review materi, paparan esai, menjelaskan tugas asinkronus, dan pemilihan esai untuk diskusi kelompok. Dan tahap berikutnya adalah kesimpulan dan penutup. Alokasi waktu untuk tahap pendahuluan adalah 30 menit dan tahap penyajian 140 menit serta tahap penutup 10 menit. Di hari yang sama akan dilakukan asinkronus dengan jumlah JP 6. Kegiatan yang dilakukan, fasilitator memonitor melalui WA Group atau LMS serta menjawab dan diskusi dengan teks secara asinkronus. Alokasi waktu pada hari pertama, yakni hari ke-17, adalah 270 menit. Pertemuan kedua pada hari ke-14, sinkronusnya sebanyak 4 JP, terdiri dari pendahuluan, membuka pembelajaran, kemudian penyajian, memaparkan tugas kelompok, merefleksikan hasil pemaparan, dan menjelaskan tugas asinkronus, dan melanjutkan esai yang terpilih pada pertemuan pertama asinkronus untuk bahan diskusi kelompok. Kemudian tahap terakhir adalah kesimpulan dan penutup. Pendahuluan. Alokasi waktu untuk tahap pendahuluan adalah 20 menit, tahap penyajian 150 menit, dan tahap penutup 10 menit. Di hari yang sama juga akan dilakukan asinkronus sebanyak 6 jam pelajaran. Fasilitator memonitor melalui WA Group atau LMS serta menjawab dan diskusi dengan teks secara asinkronus. Alokasi waktu sebanyak 270 menit. Pada pertemuan ketiga, yakni pada hari ke-19, akan dilakukan sinkronus sebanyak 3 JP dengan tahapan membuka pembelajaran sebanyak selama 10 menit, pemaparan tugas kelompok, merefleksikan hasil pemaparan, dan menjelaskan tugas asinkronus hari ke-19, alokasi waktu 105 menit. Dan yang terakhir adalah tahap penutup berupa kesimpulan dan penutup. Alokasi waktu sebanyak 10 menit. Di hari yang sama juga akan dilakukan asinkronus sebanyak 5 JP. Kegiatan yang dilakukan oleh fasilitator memonitor melalui WA Group dan LMS serta menjawab dan diskusi dengan teks secara asinkronus. Alokasi waktu 225 menit. Selain itu, juga akan dilakukan pembelajaran klasikal agenda 3 di hari ke-37 sebanyak 2 JP. Tahapan yang dilakukan adalah yang pertama, membuka pembelajaran, perkenalan, serta melakukan ice breaking.
Alokasi waktu 20 menit. Tahapan berikutnya adalah menanyakan pengalaman peserta terkait kegiatan membangun komitmen bersama. Meminta dua peserta mempresentasikan tugas individunya, menjelaskan dan mendiskusikan keterkaitan mata pelatihan agenda 3 dengan proyek perubahan. Alokasi waktu sebanyak 60 menit. Tahap terakhir yang dilakukan adalah tahap penutup dengan menanyakan sejauh mana pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan, menyimpulkan hasil pembelajaran, memberikan apresiasi, dan mengucapkan salam. Alokasi waktu sebanyak 10 menit. Itulah tadi pemaparan saya mengenai strategi delivery agenda 3 pada pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, jika ada kebaikan itu semua datangnya dari Allah, dan jika ada kekurangan itu datangnya dari diri saya sendiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.